Pertama-tama siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung terigu pro sedang. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa. Lalu tambahkan 1 sendok teh bawang putih bubuk. Kemudian masukkan 1/4 sendok teh lada bubuk. Tambahkan 4 batang daun seledri yang udah dihaluskan. Aku cuman pakai daunnya aja ya teman-teman, untuk batangnya aku sisihkan. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya aku tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Selanjutnya tambahkan 15 sendok makan air putih. Masukkannya secara bertahap ya teman-teman. Nah ini aku masukkan sekitar 8 sendok makan dulu. Nah ini lalu kita aduk sampai tercampur rata. Nah bisa dilihat ya, adonannya masih kurang diberi air putih agar bisa diulenin. Nah lalu aku tambahkan sekitar 7 sendok makan air putih. Jadi totalnya sekitar 15 sendok makan ya teman-teman. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata. Biar adonannya lebih tercampur rata lagi, selanjutnya adonannya akan aku ulenin. Kita ulenin adonannya sampai adonannya benar-benar kalis ya teman-teman. Nah ini aku uleninnya sekitar 10 menitan ya teman-teman. Kita ulenin terus adonannya sampai benar-benar kalis ya. Nah ini aku udah selesai nguleninnya. Nah bisa dilihat ya, untuk teksturnya seperti ini teman-teman. Nah ini mau aku istirahatkan lagi selama 15 menit biar adonannya elastis ya teman-teman. Nah ini adonannya akan aku sisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin bahan olesannya. Siapin 30 gram tepung maizena. Kemudian tambahkan 30 gram minyak goreng. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah kalau bahan olesannya udah tercampur rata seperti ini, lalu kita sisihkan juga. Sudah 15 menit adonannya aku diamin. Nah kelihatan adonannya lebih elastis ya teman-teman. Selanjutnya adonan ini akan aku bagi menjadi 2 bagian. Nah selanjutnya adonannya akan aku buletin kayak gini, lalu akan aku gilas. Sebelum digilas adonannya beri sedikit tepung ya teman-teman biar nggak lengket. Seperti biasa aku gilasnya pakai gelas panjang seperti ini ya. Kalau kalian mau pakai rolling pin juga boleh banget ya teman-teman. Kita gilas adonannya sampai benar-benar tipis ya. Nah kita beri lagi sedikit tepung biar adonannya nggak lengket ya teman-teman. Kemudian kita lanjut lagi gilas sampai adonannya benar-benar tipis. Kalau udah kita gilas setipis mungkin, kemudian sisinya ini akan aku rapikan seperti ini. Agar lebih tipis lagi, ini aku gilas sedikit ya teman-teman. Ini aku gilas lagi. Nah kalau udah benar-benar tipis, selanjutnya ini mau aku olesin dengan bahan olesan yang udah kita bikin tadi ya. Nah ini kita olesin secara merata. Kita beri bahan olesannya secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak, biar nanti pas kita gulung adonannya nggak melebar ya teman-teman. Kalau udah selesai kita olesin, selanjutnya ini kita gulung secara berlahan seperti ini. Nah kalau udah selesai kita gulung seperti ini, yang di ujungnya ini kita rapatkan kembali ya teman-teman, seperti ini. Nah yang di bagian sisinya yang gak rapi ini tinggal kita potong aja.
Nah, lalu kita rapikan lagi dan kita gulung lagi ya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya adonannya akan kita potong-potong. Nah, di sini kita potongnya sekitar 2 cm ya teman-teman. Kita ambil adonannya, tekan di tengahnya seperti ini, lalu kita gilas. Kita gilas adonannya seperti ini ya teman-teman. Nah, gampang banget kan bikinnya. Nah, aku ulangin lagi sekali, ambil adonan, tekan di tengahnya, lalu kita gilas seperti ini. Nah, gampang banget kan teman-teman. Nah, lakukan step ini hingga selesai ya. Kalau adonannya udah selesai, kita gilas semuanya seperti ini. Selanjutnya adonannya akan aku goreng. Sebelumnya udah aku panasin ya teman-teman minyak secukupnya dengan api sedang cenderung kecil. Nah, kalau minyaknya udah panas, baru kita masukkan adonannya ya. Nah, kita tunggu adonannya sampai mengapung. Kalau keripiknya udah mengapung, bisa kita aduk atau kita pisah-pisahkan kayak gini. Kalau di bawahnya keripiknya tuh udah agak keras, bisa dibalik seperti ini ya teman-teman. Dan juga sambil kita tekan-tekan adonan keripiknya biar matangnya merata sampai ke dalam ya. Nah, ini kita bolak-balik. Bisa dilihat ya, keripiknya udah agak kecoklatan. Nah, artinya ini udah mateng. Kemudian kita angkat, lalu kita tiriskan. Kemudian kita goreng kembali adonan keripiknya sampai mateng ya. Nah, lakukan step ini hingga selesai atau sampai adonannya habis. Nah, ini dia keripik lidah buaya gurihnya udah jadi, atau keripik seledri ya teman-teman. Bisa dilihat tampilannya cakep banget ya teman-teman, berlayar gitu. Pokoknya ini tuh enak banget dan dijamin renyah teman-teman. Bisa dilihat ya, tampilannya tuh cakep banget ya. Nah, kelihatan renyah banget ya teman-teman. Nah, langsung aja mau aku cobain. Rasanya itu enak banget ya, gurih, renyah, garing. Pokoknya bikin lagi. Ini tuh gampang banget bikinnya dan juga hasilnya tuh garing teman-teman. Keripik lidah buaya yang gurih ini cocok banget untuk isian toples pas lebaran nanti untuk tahun depan ya teman-teman. Atau cuman sekedar cemilan aja. Buatnya gampang, hasilnya juga banyak ya. Bisa banget sebagai ide jualan. Yuk dicoba teman-teman, resepnya dijamin bikin lagi. Nah, sekian dulu ya dari video aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita kembali lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih. Pertama-tama kita bikin jus pandannya dulu. Di sini aku udah siapin blender. Masukkan 8 lembar daun pandan dan tambahkan 300 ml air putih. Lalu kita blender. Nah, ini yang udah kita blender ya teman-teman. Selanjutnya akan kita saring. Kalau udah selesai disaring, ini kita sisihkan dulu ya. Lanjut kita bikin bahan olesannya. Siapkan 50 gram tepung maizena, tambahkan 50 gram minyak goreng, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kalau bahan olesannya udah tercampur rata seperti ini, kemudian kita sisihkan juga. Nah, siapkan wadah yang besar, kemudian masukkan 300 gram tepung terigu pro sedang, tambahkan 75 gram margarin cair. Aku pakai palmia butter biar aromanya lebih wangi ya teman-teman. Masukkan setengah sendok teh garam, kemudian aku juga menambahkan 2 sendok makan santan instan. Lalu kita aduk sampai tercampur rata.
Kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita tambahkan jus pandan yang kita bikin tadi. Di sini aku menambahkannya secara bertahap ya. Aku masukkannya 5 sendok makan jus pandan dulu. Nah, jadi aku nggak pakai semuanya ya teman-teman. Cukup aku tambahkan untuk adonannya bisa dibentuk aja. Biar warnanya lebih cantik, aku juga menambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, selanjutnya aku tambahkan lagi sisa jus pandannya ya teman-teman, sebanyak 5 sendok makan. Jadi aku menambahkannya itu sekitar 10 sendok makan ya teman-teman untuk jus pandannya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, selanjutnya kita ulenin biar adonannya lebih tercampur rata lagi ya. Pastikan tangan kita tuh bersih dan kering teman-teman. Nah, ini tuh kita ulenin sampai adonannya menyatu ya. Nah, bisa dilihat adonannya udah kalis ya teman-teman, udah tercampur semua atau udah bisa dibentuk. Untuk teksturnya seperti ini ya. Nah, adonannya siap kita gunakan. Selanjutnya siapkan wadah yang besar, lalu kita bagi adonannya menjadi 2 bagian seperti ini. Kemudian adonannya akan aku gilas ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai gelas panjang seperti ini ya, seperti biasa. Kalau kalian mau pakai rolling pin juga boleh banget ya teman-teman. Kita gilas adonannya atau kita pipihkan sampai setipis mungkin ya teman-teman. Selanjutnya kita potong adonan yang di bagian sisinya seperti membentuk kotak ya teman-teman, biar nanti pas kita gilas itu lebih rapi ya. Kita gilas terus adonannya sampai setipis mungkin ya. Kalau lebih tipis nanti adonannya bakalan renyah teman-teman pas kita goreng nanti. Nah, ini kita gilas. Nah, kalau udah selesai kita gilas dan juga udah tipis, nah selanjutnya kita beri bahan olesan yang kita bikin tadi ya. Lalu kita ratakan seperti ini. Untuk bahan olesannya diberinya secukupnya aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak, biar pas kita gulung itu lebih gampang dan adonannya nggak melebar ya teman-teman. Kalau sudah selesai kita beri bahan olesan, selanjutnya kita gulung adonannya secara berlahan seperti ini. Kalau udah selesai kita gulung, selanjutnya di bagian ujungnya kita rapatkan seperti ini sampai betul-betul rapat ya teman-teman, biar pas nanti kita bentuk adonannya tetap rapi ya. Nah, selanjutnya di ujungnya kita potong seperti ini biar lebih rapi. Kita potong adonannya sekitar 2 cm ya teman-teman. Kalau udah kita potong-potong seperti ini, selanjutnya kita gilas adonannya. Ambil satu adonan, kita tekan di bagian tengahnya, lalu kita gilas seperti ini. Nah, tidak terlalu tipis dan juga nggak terlalu tebal ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, caranya aku ulangin lagi sekali. Ambil satu adonan, tekan di bagian tengahnya, lalu kita gilas seperti ini. Nah, gampang banget kan bikinnya teman-teman. Nah, lakukan step ini hingga selesai ya. Adonannya udah selesai semuanya aku bentuk. Nah, hasilnya lumayan banyak ya. Selanjutnya adonannya akan aku goreng. Di sini udah aku panaskan minyak secukupnya ya teman-teman, dengan api sedang cenderung kecil. Kemudian kita goreng adonannya secukupnya seperti ini ya. Jangan diaduk dulu adonannya sampai adonannya mengapung seperti ini. Nah, kalau misalkan udah mengapung seperti ini, baru kita aduk-aduk kayak gini ya teman-teman, sesekali. Nah, adonannya jangan dibalik dulu ya teman-teman, sampai di bagian sisi bawahnya itu keras ya.
atau lebih padat. Nah, kalau misalkan udah padat baru kita balik teman-teman. Sambil juga sesekali kita rendam adonannya dengan minyak panas seperti ini biar renyahnya sampai ke dalam teman-teman. Nah, minyaknya udah tenang ya teman-teman, keripiknya udah agak kecoklatan juga. Ini tinggal kita angkat lalu kita tiriskan dan juga kita dinginkan teman-teman. Nah, kita goreng lagi adonan berikutnya ya. Kita goreng adonannya sampai adonannya habis ya teman-teman. Keripik lidah buaya pandannya udah aku goreng semuanya. Nah, bisa dilihat ya, hasilnya tuh banyak banget teman-teman. Warnanya juga cantik banget ya teman-teman, dan aromanya tuh lebih wangi. Nah, kelihatan ya, ini tuh renyah banget keripik lidah buayanya teman-teman, dan rasanya tuh enak banget, gurih dan juga renyah banget teman-teman. Kalau kalian suka dengan versi yang gurih, kalian gak perlu kasih topping ya teman-teman. Tapi karena orang rumah itu sukanya kuenya atau keripiknya tuh dikasih topping, jadi aku mau kasih topping ya teman-teman. Karena menurut aku kalau dikasih topping itu lebih enak lagi teman-teman ya. Nah, ini aku kasih secukupnya dengan susu bubuk dan juga secukupnya gula halus teman-teman. Nah, langsung aja mau aku cobain. Rasanya tuh enak banget teman-teman, manis, gurih, wangi, renyah, pokoknya jadi satu. Rasanya itu enak banget, pokoknya kalian wajib coba ya. Kue ini bikin nagih teman-teman, karena adik aku tuh suka banget dengan baluran susu bubuk, jadi aku lebih nambahin banyakin susu bubuknya daripada gula halusnya teman-teman. Beneran deh, rasanya tuh enak banget dan juga bikin nagih teman-teman, dan hasilnya itu lumayan banyak loh, dapatnya itu sekitar 1 toples besar seperti ini. Yuk dicoba teman-teman, resepnya dijamin anti gagal ya. Sekian dulu dari video aku, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Aku ucapkan banyak terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Kita kembali lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih.